Besarnya proporsi pemilih berusia 17 sampai 40 tahun pada pemilu 2024 ini membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu. Beragam cara dilakukan demi menggait suara pemilih muda diantaranya dengan melakukan gimmick politik. Sebenarnya pengaruhkah dari gimmick-gimmick yang dilakukan dari capres dan juga cawapres selama pelaksanaan kampanye mereka? Siang ini kami sudah bersama pakar political branding Silih Agung Wasesa. Pak Silih, selamat siang. Selamat siang. Ini menarik melihat pemilu tahun ini jumlah pemilih mudanya bertambah 2 kali lipat. Lalu ada gimmick-gimmick yang dimunculkan. Sebenarnya dari gimmick ataupun branding yang ditampilkan dari ketiga pasangan calon, berefekkah Pak pada elektoral dan suara mereka? Ya, rasanya sih efeknya termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Dari itu aja. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang 1 putaran. Tanggapannya gimana Mas? Oh ya, kita belum. Kita tunggu dulu. Ya. Mas Gibran kebut sama Mas Gibran, ya. mau ketemu sama Mas Ganjar, mau nggak Mas? Belum kontak. Makasih. Belum kontak. Itu tadi saudara Ganjar Pranowo yang baru saja tiba di Kebon Sirih sesaat setelah tadi juga Megawati Soekarno Putri baru saja hadir untuk berkumpul dengan tim pemenangan dari pasangan calon nomor 3. Pak Silih tadi terpotong, jadi berpengaruhkah branding ini? Sangat berpengaruh. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat 01 dan 02, 03 itu kan memang semuanya mengarah ke Gen Z nih, ke Gen Z gitu ya. Karena memang kita tahu mereka 52,4% adalah pemilihnya Gen Z. Jadi itu semua arahnya ke sana tuh. Dan rasanya kita harus berterima kasih sama tiga paslon itu karena kemudian tadi partisipasi anak muda itu jauh di luar dugaan gitu. Yang tadinya teman-teman KPU sempat mau bikin kampanye khusus biar anak-anak muda nggak rebahan gitu ya. Itu kemudian mereka berbondong-bondong tuh udah semangat banget lah. Nah cuman tiga-tiganya kan punya segmen yang berbeda gitu ya. Brandingnya juga beda gitu. Nah, nanti kita lihat tuh mereka masing-masing punya khas ininya. Nah, cuman apakah mereka sudah sesuai dengan target market yang mereka bangun? Itu yang rasanya yang menyebabkan terjadinya perbedaan suara di antara mereka tuh. Oke. Yang artinya kalau dilihat tadi ada kelas-kelas. Kita bagi misalnya anak muda yang ada di kelas menengah bawah, kelas menengah dan juga kelas menengah atas. Apakah itu juga harus jadi pertimbangan untuk ini jadi pembelajaran politik juga ya Pak di 2029 nanti? Apakah itu juga harus dilihat oleh para pasangan calon nanti berkontestasi dalam pemilu? Ya, justru itu yang jadi bahan pertimbangan utama tuh. Artinya ketika kita bilang Gen Z adalah 52,4% gitu ya. Nah kita harus turunkan lagi tuh kira-kira status sosial mereka ada di level mana nih? Yang kelas menengah ke atas ada di jumlah berapa persen, menengah ke bawah ada berapa persen gitu. Karena kalau kita nggak fokus ke kedua level tadi, misalnya itu ya kemudian akan salah campaign. Katakanlah misalnya kelas menengah ke atas sudah pasti lebih sedikit gitu ya. Oh tapi militansinya luar biasa. Sementara kelas menengah ke bawah Gen Z gitu jumlahnya lebih banyak tapi militansinya nggak kelihatan gitu. Nah, ini kan yang harus kita lihat nih. Bahasanya juga sangat berbeda. Nah, kalau kita ngelihat dari 1, 2 dan 3 kan itu memang mereka berbeda-beda tuh. Nah, cuman masalahnya adalah kesesuaian berikutnya adalah dengan partai pendukung nih. Nah, oke. Sama nggak target market mereka paslon 1, 2 dan 3 dengan target market partai pendukung? Ini menarik karena saya jadi penasaran. Kalau dari kacamatanya Pak Silih, yang dilakukan selama kampanye ini, branding politik ini berarti efektif atau enggak sebenarnya? Efektif untuk target market mereka ya. Berarti berjalannya sudah sesuai nih target-target. Saya ngeliat tuh sudah sangat sesuai gitu. Cuman yang saya belum tahu adalah apakah mereka mempertimbangkan numbers dari target marketnya itu. Kalau kita bicara 01 gitu ya, itu kan kampanyenya kan kampanye gagasan cerdas tangkas tuh. Mau diomongin masalah apapun jawabannya ada gitu. Sehingga yang suka adalah memang kelas menengah atas nih. Anak-anak muda gitu, yang militansinya luar biasa gitu. Itu kebaca lah ketika acara Desakanis tuh luar biasa panjangnya gitu kan. Nah cuman persoalannya numbersnya di mereka sama nggak dengan numbersnya yang kemudian anak-anak muda Gen Z di kelas menengah ke bawah. Nah itu kan, nah sementara 02 itu dengan menggunakan politik gemoy gitu ya, dengan menggunakan gaya gemoy dan Gibran yang
anak muda yang selengean gitu. Itu masuk nggak di situ gitu. Di kelas menengah ke bawah, kalau ngeliat gayanya mereka kan kelas menengah ke bawah gitu. Nah yang paslon 03 agak rada bingung sebetulnya karena di awal kan kalau kita ngelihat kan Mas Ganjar sempat menjadi seorang konfrontatif tuh, semua korupsi dan segala macam kan dihajar sama dengan gayanya yang garang gitu. Tapi karena kemudian elektabilitasnya turun di beberapa survei, dirubah menjadi kembali Ganjar yang sebenarnya tuh, satset tas-tes tuh, itu baru mulai naik lagi tuh. Tapi kayaknya waktu nggak bisa ditebus tuh. Dengan perubahan yang terbilang mepet di hari pemungutan. Berarti ada nggak sih Pak branding yang dia bisa menjangkau anak muda yang ada di kelas menengah atas tapi juga ada di kelas menengah bawah gitu. Karena kan sebenarnya agak beda nih branding yang harus dilakukan. Tapi ada nggak sih formulasinya gitu Pak supaya bisa menggapai semuanya? Iya, yang berbeda politik branding dengan komersial branding kan ada di sini nih. Kalau political branding tuh kan memang ya semua jadi pemilih tuh. Mulai dari yang 18 tahun sampai ya ke atas lah itu kan mereka memilih tuh. Sehingga semuanya harus dijangkau. Kalau komersial branding kan spesifik banget tuh. Betul. Jadi enak lah. Nah kalau di politik itu ada yang namanya hub, ada yang namanya konektor. Oke. Jadi ketika kita ngambilnya tetap di satu segmen masyarakat sesuai dengan kapasitas kita gitu. Tapi pastikan bahwa segmen itu punya konektor ke yang lain. Ketika ngomong ke Gen Z gitu ya, ini mereka punya konektor nggak ke orang tuanya, punya konektor nggak ke saudara-saudaranya yang ada di desa gitu. Nah itu harus dimunculin. Nah nanti baru pola koneksinya ini mau modelnya akan seperti apa tuh. Oke, hub konektor. Yes. Itu Pak Cili temukan nggak di pasangan 1, 2, 3? Saya ngelihatnya di pasangan sebetulnya semuanya mencoba untuk membangun itu, tapi kayaknya memang masih trial and error gitu ya. Kalau kita ngelihat paslon 1 itu kan pertama memang politik gagasan murni, kemudian ada dengan desak Aniesnya gitu. Sehingga muncul satu konektor yang namanya K-popers. Oke. Dengan nama humanis kalau nggak salah. Itu kan itu masuk ke sana sehingga yang tadinya gagasannya ada di atas, itu kemudian mulai agak lari ke bawah nih, agak cair nih dengan gaya dan lain sebagainya gitu. Itu kan itu yang terjadi itu. Itu rasanya konektor yang muncul. Cuman memang harus dicek lagi konektornya ini hanya sebatas mengkomunikasikan dari yang gagasannya dewa gitu ya, gagasan langit menjadi gagasan anak muda, atau dia konektor sekaligus untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke. Ada nggak sih K-popers itu yang memang masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah ini yang harus dicek lagi nih, sehingga mempengaruhinya akan banyak. Gitu. Karena kalau ngelihat secara sederhana K-popers itu konektor yang paling kuat sekarang untuk di Indonesia. Di Indonesia, bahkan di negara lain. Bahkan mereka bisa kayak kasus Palestina kemarin, mereka bisa nge-ban penggemar artis-artis Korea yang mempromosikan produknya. Itu bisa di-ban. Nah, cuman nggak tahu nanti kan itu berbeda. Nah, sementara yang kedua adalah paslon 2 kan memang simple tuh. Ya pokoknya udahlah kita joget aja lah. Kita hormati orang lain terus dengan gaya songongnya Gibran sebagai anak muda gitu. Itu kan memang lebih mengarah ke Gen Z di kelas menengah ke bawah. Kalau diajak ngobrol ketika diskusi katakanlah kemarin ketika Gibran ditanyain emang produk susunya dari mana? Langsung kabur misalnya. Itu sih buat kelas menengah, kok lu nggak ngejawab banget sih? Iya. Tapi buat kelas bawah, menengah ke bawah, ya belum tentu itu menjadi sebuah negatif kan. Oke. Itu. Nah yang ketiga nih, paslon 3 Mas Ganjar memang sempat agak salah jalan dikit gitu, tapi pas satu udah bagus tuh. Debat kedua dan ketiga tuh udah bagus tuh. Tapi saya agak curiga nggak sesuai dengan target market partai pendukungnya. Sehingga munculnya jadi beda. Ini yang saya juga mau tanya, branding parpol. Jadi kita tentu nggak boleh fokus pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja Pak Cili. Tapi ini ada parpol yang keberlanjutannya juga dilihat. Quick Count sudah menunjukkan hasil-hasilnya dari parpol-parpol ini. Ini kalau branding parpol sebenarnya sekarang masih dilihat nggak sih Pak sama pemilih atau ya sekarang pemilih benar-benar tutup mata lihat figur aja? Kalau ngelihat dari hasil sementara justru branding parpol itu masih dilihat. Oke. Tapi memang terjadi semacam tidak sinkron antara branding parpol dengan branding capres.
Kalau kita lihat jumlahnya gitu agak berbeda banget tuh. Dan di lapangan memang banyak orang yang memilih parpol X gitu ya, capresnya bukan capres yang didukung oleh. Itu kan terjadi tuh, sehingga bahwa parpol masih punya brand iya, masih punya trusted iya, tapi bahwa parpol punya kekuatan untuk mendukung calegnya itu hal lain lagi. Nah ini yang kayaknya nggak dipertimbangkan tuh. Satu-satunya parpol yang relate sama yang paslon yang relate sama pendukungnya, saya ngelihat sebetulnya tadinya PKS dan PDIP kan, tapi PKS yang dekat ke Anies. Artinya relate-nya kuat nih. Iya. Sementara PDIP yang seharusnya dekat ke Ganjar, kalau untuk hasil sementara malah nggak ngangkat nih. PDIP-nya tetap tinggi lah walaupun agak rendah dibandingin kemarin, tapi dibandingin dengan perolehan Capres 03 kan jauh banget. Iya. Itu. Jadi ada yang tidak sinkron nih. Dari pemilu tahun ini makanya ini yang branding yang salah, yang mana juga. Tapi ada salah satu parpol yang ini kalau kita kaitkan lagi sama para pemilih muda. Ada parpol-parpol yang mengusung gaya muda gitu. Tapi kita lihat dari hasil quick count sementara ternyata juga angkanya tidak tinggi. Apakah artinya branding anak muda kalau ditempelin di parpol nggak kena, Pak? Ya sebetulnya kan gini, ketika kita ngomongin branding itu kan ada awareness ngebangunnya gitu ya, brandnya seperti apa gitu, kemudian distribute ke target pemilih, begitu udah didistribute, kemudian kan ada yang namanya closing sales. Kalau cuman marketingnya aja dibangun, gimmicknya aja dibangun gitu, tapi di bawahnya nggak ada closing, ya itu nggak jalan. Katakanlah misalnya ketika ada partai anak muda gitu, terus kemudian balihonya di seluruh Indonesia ada gitu, lebih banyak dari jumlah calegnya gitu. Tapi itu sih oke brandingnya, marketingnya oke lah, distribusinya oke, tapi di bawah ada closing nggak? Mereka nyapa apa enggak sih? Nyapanya sesuai dengan bahasa itu apa enggak? Nah itu kan yang itu penting juga ya? Itu penting banget. Jadi kita nggak bisa nih, sekalipun logistiknya banyak gitu, balihonya jor-joran, iklannya jor-joran, ada di mana-mana gitu. Tapi kalau nggak closing, masyarakat, ya terus gue nggak disuruh milih kok. Kan gitu, kita punya partai satu lagi, ada satu partai yang bahkan nilai iklannya itu sampai 1,2 triliun setahun. Tapi nggak kemana-mana juga. Oke. Salah berarti komunikasi dan brandingnya. Ini pertanyaan terakhir aku, Pak Silly. Artinya apakah nanti di pemilu-pemilu kita masih punya pilkada, kita masih ada pemilu di 2029 nanti. Cara-cara seperti ini akan terus berkembang dan digunakan, jadi bergeser. Sama yang menarik juga adalah kemarin yang sempat banyak dibahas di medsos adalah kertas DPD Jawa Barat. Dengan munculnya ada salah satu komedian dengan foto yang nggak formal, begitu juga dengan calon-calon DPD lain. Itu akankah nanti jadi pemilu yang jadi terlihat santai, nggak kaku gitu, nggak hanya kayaknya punya elit-elit aja. Iya. Ini yang KPU harus belajar. KPU harus belajar bahwa dia harus mulai meninggalkan pola-pola yang yang normatif gitu ya, untuk kemudian menjadi pola-pola yang interaktif. Karena kan kalau kita lihat memang iklan-iklan atau mungkin komunikasinya KPU kan komunikasi formal resmi gitu ya, yang padahal sementara target market terbesar itu yang butuh sesuatu yang kreatif, butuh sesuatu yang menarik gitu. Dan arahnya akan ke sana. Jadi rasanya sekarang KPU mulai harus berpikir batasan-batasan apa nih yang dibangun gitu. Atau mungkin kita lihat secara positifnya lah, KPU sudah mulai trial di DPD. Ya ternyata sebenarnya juga malah menarik. Menarik kan, malah orang, dan rasanya harus ke sana. Sehingga itulah kampanyenya KPU terhadap anak-anak muda kan kaku banget tuh. Betul. Udahlah kita harus misalnya, kita harus datang ke pencoblosan ke TPS. Kalau nggak tertolong paslon 1, 2, 3 mah, anak muda mah pas kalau liburan mending tiduran ya. Mending tidur di rumah. Pendidikan politik bukan hanya buat nanti para pemilih, tapi juga untuk lembaga-lembaga yang akan menyelenggarakan ini ya Pak untuk brandingnya. Betul. Pak Silly terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Ini mudah-mudahan juga didengar nanti oleh para elit-elit supaya pestanya juga dirasakan oleh semua masyarakat. Terima kasih Pak Silly sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Makasih.